Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan di kolom komentar ya. Ya, tentang nyeri perut tapi lokasinya yang berbeda. Oke, sebelum kita melanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang belum notifnya dihidupin dulu, siapa tahu ada info menarik buat Anda sewaktu-waktu kan gitu. Oke, kemudian kita disclaimer dulu ya. Jadi konten-konten yang ada dalam video kami adalah konten-konten yang bersifat umum, konten-konten yang tidak dapat menggantikan peran dokter, peran tenaga medis, peran rumah sakit, peran klinik di sekitar Anda. Jadi tidak bisa menggantikan mereka ya. Jikalau ada perbedaan pendapat antara saya dengan dokter yang ada di dekat Anda, maka ikutilah dokter di dekat Anda karena beliau yang lebih tahu kondisi Anda. Kemudian video kami, konten kami juga tidak menyediakan konsultasi obat-obatan secara spesifik karena dalam memberikan resep dokter terikat oleh peraturan dan etika. Jadi harus melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, secara spesifik untuk menentukan terapi yang spesifik gitu ya. Tapi kalau hal yang bersifat umum kita akan bahas gitu. Jadi saya harap mengerti ya, karena masih banyak yang belum mengerti tentang hal ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemarin ada pertanyaan ini ya. Oke, dok, apa penyebab sakit perut atau nyeri perut kiri bawah? Perut kiri bawah ya. Ini karena kameranya ya, kiri bawah. Oke, kita jawab. Yang paling sering orang sering sekali nih, pertanyaan ini sering sekali ya diajukan. Keluhan ini juga sering dialami terutama pada wanita. Oke, jadi kalau ada orang datang nyeri ya, tak gitu, dok, aduh saya sakit perut sudah berapa hari? Nah, misalnya tanya kan, sudah berapa hari? Di mana? Kan gitu ya, di mana? Kiri bawah dok. Gitu, kiri bawah ya. Oke, kalau begitu misalnya lokasi ya, karena lokasi ini akan menentukan diferensial diagnosa atau diagnosanya yang pas itu kemana. Ini kemungkinan ini kemungkinan ini. Nah, kita bahas ini kemungkinannya nyeri perut kiri bawah. Oke. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, penyebab nyeri perut kiri bawah yang sering terjadi, sering dialami terutama pada wanita adalah saluran kemih. Pria juga ada. Jadi ya, juga sering juga. Saluran kemih ya, di bagian kiri ya. Nah, ini bisa saluran kemih. Saluran kemih juga bisa dari sini ya, karena mulainya saluran kemih itu kan dari ginjal ya, kan? Kemudian ureter, puli-puli, kemudian uretra ya. Kita bisa juga terjadi selain infeksi saluran kemih juga batu juga bisa. Gitu ya, batu juga bisa. Jadi karakternya seperti apa kalau yang disebabkan oleh saluran kemih ini bisa saat pipis atau saat berkemih, saat kencing itu terasa nyeri gitu. Kalau pipis gimana bu? Mbak, agak nyeri dok. Oh iya. Kemudian ada semburat darah enggak gitu ya, kemudian ada batu yang ikut enggak gitu ya. Nyerinya bagaimana? Wah, nyeri sekali dok, nyerinya sampai pinggang misalnya. Ini udah karakter khas ya dari infeksi saluran kencing dengan diagnosa banding batu saluran kencing gitu ya, bisa seperti itu. Atau kurang minum gitu ya, atau habis makan tertentu, makan apa itu, jengkol kah apa yang itu bisa. Ini salah satu pemicunya seperti itu. Tapi kalau infeksi maka pemicunya sebabnya adalah bakteri gitu ya. Kemudian juga sampai ke kandung kemih juga bisa ya nyerinya kan gitu, seperti tadi yang aku bilang ya. Jadi bisa sini, aduh nyeri dok sini, bisa sini, kalau pipis sakit. Nah, itu karakternya nyeri perut kiri bawah akibat saluran kencing penyebabnya. Kemudian yang berikutnya apa? Gangguan masalah pencernaan ya. Ya, pencernaan ini juga sering ya, tapi nggak sesering tadi ya gitu. Contohnya misalnya susah buang air besar ya, konstipasi gitu ya, susah waktu buang air besarnya nggak lancar, nggak teratur gitu ya, dia bisa nyeri. Kemudian masalah apalagi juga masalah radang usus ya, kolitis gitu ya,
Kemudian ini dia bisa juga nyeri gitu ya. Apalagi ada BAB darah, harus hati-hati. Kemudian ada mencret terus menerus ya. Ini harus hati-hati. Infeksi di saluran cerna juga bisa gitu ya. Kemudian ada diare, mual ya, tanda-tanda gejala dari gangguan organ-organ pencernaan gitu ya, masalah pencernaan kedua. Yang ketiga, masalah reproduksi wanita ya. Ini sering juga, reproduksi wanita ini sering. Jadi masalah organ-organ reproduksi ini juga harus hati-hati. Yang pertama yang bahaya dulu ya, tak bahas yang bahaya dulu adalah kehamilan ektopik. Apa itu kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik itu kehamilan tidak pada tempatnya. Sering sekali ya, kita kalau nyeri perut itu pasti kita tanyain riwayat dia mensnya bagaimana ya. Wah, mensku udah telat berapa minggu dok gitu. Wah, cek dulu, PP tes dulu, cek kehamilan dulu bagaimana kan gitu, cek dulu. Ini bisa kanan bisa kiri ya nyerinya ektopik ini ya juga. Kemudian kan itu lokasinya di tuba ya, kanan kiri bisa. Kemudian dicek, misalnya cek, kok ada hamil, kok misalnya PP tesnya positif, kemungkinan ke sana hamil ektopik. Segera ini harus segera dirujuk kalau kondisi seperti ini darurat ya, darurat. Kalau misalnya kita punya kecurigaan ke arah sana, yang harus segera periksa lengkap, harus segera diselamatkan ibunya ya, karena rawan nanti kalau pecah bisa shock ya, perdarahan terus shock. Ini harus hati-hati. Kemudian kista ya, kista juga bisa. Kemudian dysmenorrhea bisa, nyeri saat haid itu ya bisa. Kemudian endometriosis juga bisa gitu ya. Kemudian radang panggul juga bisa, infeksi organ-organ kewanitaan juga bisa. Yaitu untuk organ-organ kewanitaan. Jadi kalau ada nyeri perut, ada gangguan menstruasi, kamu harus curiga ke arah organ-organ sana, atau organ-organ kewanitaan bermasalah seperti gitu ya, keputihan tambahan atau nyeri kan gitu. Ini harus juga hati-hati gitu. Kemudian berikutnya hernia ya. Ini ya jarang tapi pernah ya, laki-laki sering, lebih sering laki-laki, tapi perempuan juga ada ya. Hernia terutama lokasinya yang di hernia ini ya, inguinalis gitu ya, skrutalis itu nyeri ya pegel. Kadang-kadang hernia ini nggak nyeri, tapi kalau sudah pada fase tertentu dia akan nyeri. Harus hati-hati. Hernia ini benjolan ya, benjolan diakibatkan karena terdorongnya organ dalam ke luar gitu, akibat ada daerah-daerah yang lemah di perut ya gitu. Ya biasanya yang keluar bisa omentum, bisa usus gitu ya, gitu. Bisa sampai ke bawah kalau laki-laki, sampai ke skrotumnya ya, sampai ke skrotumnya. Ini juga harus diperhatikan. Waduh, nyeri dok perut ini, buka dulu. Kalau saya kan sebenarnya gitu, apalagi kalau laki-laki, buka dulu mas, pak gitu, kita lihat ada benjolan nggak? Wah ada dok, benjolan hilang timbul itu. Ini sekarang nyeri sekali. Oh iya, hilang timbul, pas nggak nyeri dibiarkan, akhirnya tahap tertentu dia nyeri ya. Ini harus hati-hati. Jadi ada nyeri, ada benjolan, kata kuncinya ini tadi hernia gitu ya. Tumor juga bisa, tumor misalnya daerah situ, tapi saya kok jarang menemui ya. Nah saya dokter umum biasa ya, mungkin dokter bedah gitu lebih sering menemui itu. Kemudian apalagi pembuluh darah, desakan pembuluh darah juga bisa, ini jarang sekali ketemu. Kemudian berikutnya adalah otot saja, sering habis aktivitas berat, habis olahraga berat ya, terus ini nyeri itu dok, nyeri dok, sakit dok, ada gejala ini, enggak ada semuanya, enggak ada. Apa bisa apa? Habis sepedaan dok, sepedaan 10-20 km atau 30 km, sepedaan Solo Jogja misalnya, loh ada yang seperti itu, misalnya sepedaan jangka jarak yang jauh. Ini harus hati-hati ya, nggak usah maksa loh ya, olahraga sakmadya, yang penting sehat, rutin gitu ya. Jangan sekali olahraga jaraknya jauh pegel, nyeri, waduh sakit dok, itu ada seperti itu gitu ya. Nah, kemungkinannya itu tadi. Terus bagaimana dok, apa yang harus kulakukan bila ketemu atau mengalami gejala yang demikian gitu ya. Yang utama yang tetap ya, mesti dokter kok sarannya gitu kayak gini, sarannya
periksakan dulu ke dokter untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Loh, ini memang seperti itu. Standarnya seperti itu. Periksakan dulu ke dokter, apa ini dok kira-kira, kan gitu. Karena dokter ini memiliki informasi yang cukup gitu ya, selama masa pendidikan dan pengalaman itu untuk mengerucutkan sebuah keluhan ke arah mana gitu ya. Dengan anamnesis, dengan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik kalau kamu dipegang-pegang dokter ya, dipegang gitu nyerinya, kemudian stetoskop ya untuk auskultasinya gitu ya, pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan tambahan bila mana perlu ya, misalnya infeksi kita cek urinnya bagaimana, kita cek darahnya bagaimana, kan gitu. Itu harus ditambahkan sebelum kita mengerucutkan diagnosa, atau mungkin dengan gejala-gejala seorang dokter dengan ilmu dan pengalamannya sudah bisa mendiagnosa, oh ini ke arah sana, seperti itu, karena sudah terbiasa, karena sudah ada ilmunya. Yang pertama memang itu. Kok caranya gitu terus ya gitu, karena ya standarnya seperti itu. Ini yang terbaik ya. Adapun yang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Kalau misalnya nyeri itu timbul, istirahat. Jangan paksakan bergerak banyak, jangan paksakan bergerak berat gitu ya. Istirahat, mau berbaring, mau duduk, silahkan senyaman mungkin, kan itu, senyaman mungkin. Kemudian kalau misalnya ada kompres, dikompres hangat. Nah, ya, kompres hangat awal-awal. Kompres hangat dulu ya. Misalnya senyamannya lah gitu. Kemudian kalau misalnya kecurigaannya ini mungkin habis minum apa atau makan apa, minum air putih yang cukup gitu ya. Nah, ini yang berhubungan dengan infeksi saluran kencing tadi, misalnya seperti itu. Minum air putih yang cukup atau pencernaan gitu. Hindari minuman-minuman yang merangsang, minuman-minuman instan, kopi, teh gitu. Instan, terus minuman-minuman bergas itu ya, itu harus hati-hati. Kemudian kamu harus paham, harus mengerti juga tanda-tanda kegawatan. Ya, tanda kegawatan apa? Yang paling sering ya, nyeri hebat kamu sampai keringat dingin misalnya. Waduh, biasanya di bawah udah digotong-gotong set, nah akutnya kita serang dulu supaya suntikan nyeri misalnya seperti itu. Lalu nyeri hebat, kita harus obati dulu nyerinya, takutnya nanti jatuh ke dalam kondisi yang shock, kan gitu. Kemudian kalau ada gejala seperti juga mual muntah berlebihan gitu, apalagi tambah darah atau buang air besarnya juga keluar dari atas atau keluar dari bawah, ini ya darah, nah ini harus hati-hati gitu. Tanda-tanda gawatnya seperti itu, lemes gitu, harus hati-hati. Lemes sampai keringat dingin itu kamu harus waspada gitu ya. Itu untuk hal-hal yang bersifat umumnya. Begitu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah informasi untuk Anda dan keluarga Anda. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.